Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4, ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kepunyaannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, Hai engkau, hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Hari ini kita mendengar perikop Injil Matius yang melukiskan tentang kerajaan surga dengan seseorang yang hendak bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya untuk dikembangkan. 2 hamba berhasil menggandakan harta talenta tuannya, sedangkan yang 1 enggan membungakan talentanya. 2 hamba yang berhasil ini mendapat penghargaan dari tuannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terdengar ajakan untuk memperhatikan dan setia kepada perkara-perkara kecil, hal-hal kecil, kegiatan-kegiatan rutin harian dan biasa, entahkah masih mengarah pada tujuan dekat yang ingin dicapai, dan serentak juga pada tujuan paling ujung, yaitu kerajaan surga. Malahan nada surat Rasul Paulus bagi umat di Tesalonika kembali bergema. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang,
untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan sebagaimana telah kami pesankan. Dan tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan. Saudara-saudariku terkasih, justru bila mana kegiatan-kegiatan hidup dijiwai dengan kasih persaudaraan, maka bulan September ini tidak akan menjadi kelabu, malahan akan diterangi dan dituntun dengan sabda Allah setiap hari. Dan bersama pemazmur, kita pun akan berkumandang, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya ajaib yang menjadi nyata dalam keseluruhan perkara-perkara kecil dalam hidup yang kita kerjakan dengan setia. Semoga demikian. Amin.